wabarakatuh. Kami kelompok 6 saat ini sedang berada di Kota Tua Ampenan, sebuah kawasan bersejarah yang terletak di pesisir Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan strategi konservasi air tanah di pesisir Kota Tua Ampenan. Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu konservasi air tanah. Konservasi air tanah adalah upaya untuk melindungi, menjaga, dan mengelola ketersediaan air tanah agar tetap lestari dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu ancaman utama di kawasan pesisir adalah terjadinya intrusi air laut, yaitu masuknya air asin ke dalam air tanah hingga menurunkan kualitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat setempat. Kota Tua Ampenan merupakan kawasan pesisir yang berdekatan langsung dengan laut. Banyak warga di sini masih menggunakan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun, karena letaknya sangat dekat dengan garis pantai, air tanah di sini sering mengalami intrusi laut ketika musim kemarau atau ketika muka air tanah menurun. Kami akan mewawancarai warga sekitar Kota Tua Ampenan tentang tanda-tanda intrusi air laut yang bisa ditunjukkan. Berdasarkan keterangan warga pesisir Kota Tua Ampenan, air tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan aktivitas rumah tangga lainnya, kini diduga telah tercemar oleh masuknya air laut. Banyak sumur warga yang airnya mulai berubah rasa menjadi payau dan tidak lagi layak digunakan seperti sebelumnya. Kondisi ini menjadi tanda terjadinya intrusi air laut yang semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama kebutuhan hidup. Beginilah kondisi sumur milik warga di kawasan pesisir Kota Tua Ampenan. Sumur yang dulunya menjadi sumber air bersih kini semakin dangkal dan semakin kualitas airnya terus menurun. Di beberapa lokasi, air sumur bahkan terasa asin akibat masuknya air laut ke dalam lapisan tanah. Selanjutnya, penyebab kerentanan intrusi di Kota Tua Ampenan. 1. Letak geografis yang berada tepat di pesisir pantai. Pemompaan air tanah berlebih karena banyaknya sumur gali. 3. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan air bersih. 4. Penurunan muka tanah serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air tanah. Selanjutnya yang paling utama yaitu strategi konservasi air tanah. Melihat kondisi di lapangan, jelas bahwa kawasan pesisir seperti Ampenan membutuhkan upaya khusus untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air tanah. Jika tidak dilakukan konservasi, maka intrusi air laut bisa semakin parah dan sumber air bersih masyarakat akan terus menurun. Karena itu, ada beberapa strategi konservasi yang dapat diterapkan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah. Yang pertama itu pembuatan sumur resapan atau biopori. Sumur resapan dan biopori sangat penting untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah hingga mengisi ulang cadangan air tanah. Semakin penuh cadangan air tanah, semakin kecil peluang air laut masuk. Terus yang kedua itu pengurangan penggunaan sumur bor dalam. Penggunaan sumur bor dalam di wilayah pesisir seperti Ampenan ini sebaiknya dibatasi karena dapat memicu terjadinya intrusi air laut. 3. Pemanfaatan air hujan. Air hujan dapat ditampung dalam tandon dan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-minum seperti mencuci dan menyiram tanaman. 4. Memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang hijau dan vegetasi membantu memperbesar infiltrasi air serta menjaga kadar air tanah tetap stabil. Dan yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat sangat penting agar penggunaan air tanah dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Adapun kesimpulan dari lapangan di Kota Tua Ampenan, kita dapat melihat bahwa intrusi air laut adalah ancaman nyata bagi kualitas air tanah di kawasan pesisir. Namun dengan menerapkan strategi konservasi seperti sumur resapan, pemanfaatan air hujan, pengurangan pemompaan air, serta memperbanyak ruang hijau, kita dapat menjaga keberlanjutan air tanah untuk generasi mendatang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.